Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faladi. Di sini kita akan membahas tentang COVID-19. Pada saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona atau sering kita sebut pandemi COVID-19. Pertama-tama kita bahas apa itu virus COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Bahaya virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Berikut adalah cara-cara penularan virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. 2. Memegang lutut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. 4. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan. Kita ketahui cara-cara bahwa kita terkena atau tidak virus COVID-19 di antara lain: 1. Melakukan rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. 2. Melakukan rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. 3. Melakukan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. 4. Melakukan CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan terakhir, bisa melakukan tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Sementara ketika kita mengalami gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. 2. Pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. 3. Pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti interleukin, remdesivir atau favipiravir. Dan dampak terburuk bagi yang terkena virus COVID-19 adalah komplikasi virus COVID-19. Pada kasus yang parah, virus COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi pada paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan yang terakhir bisa mengakibatkan kematian. Kita sekarang tahu bahwa betapa berbahayanya virus COVID-19 ini. Ada pun cara untuk meminimalisir kita bisa terkena virus COVID-19 di antara lain dengan melakukan 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. 3.
Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Dan apabila kita sudah diduga terkena virus COVID-19, maka kita harus melakukan langkah-langkah untuk tidak menularkan ke orang lain dengan cara seperti lakukan isolasi mandiri, dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 3. Hubungi pihak rumah sakit untuk menyebut bila gejala yang Anda alami bertambah berat. 4. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk kita sampai kita benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari COVID-19 dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.